Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa stewardship theory, positive accounting theory, and legitimasi theory hampir semua memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin meningkatkan economic performance dari perusahaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Uswatun Hasanah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi akuntansi. Di sini saya ingin mereview ulang apa itu stewardship theory, accounting positive theory, and legitimasi theory. Jadi, simak videonya ya. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka, yaitu untuk kepentingan suatu organisasi. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana para manajer sebagai steward dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori ini, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Dengan kata lain, teori stewardship ini menjelaskan hubungan yang harmonis antara manajer dengan pengelola perusahaan yang berusaha sebisa mungkin memuaskan para stakeholder. Selanjutnya ada teori akuntansi positif. Teori ini menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam suatu perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih oleh seorang manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori positif ini berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Tujuan teori akuntansi positif ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. Sebuah contoh dari teori akuntansi positif akan menjadi teori yang mengarah ke apa yang kita kenal sebagai hipotesis rencana bonus. Teori tersebut bergantung pada manajer untuk memaksimalkan kekayaan yang lebih, bahkan dengan mengorbankan para pemegang saham. Selanjutnya ada teori legitimasi. Teori ini merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya, atau dengan kata lain, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok di dalam masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk itu, perusahaan diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya dengan nilai-nilai lingkungan masyarakat agar tidak terjadi legitimasi gap antara keduanya. Untuk tetap mendapatkan legitimasi, maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial. Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, serta mempertahankan legitimasi yang telah diterima. Dari penjelasan ketiga teori di atas, saya ingin menjelaskan kembali hubungan dari masing-masing teori. Di sini, teori stewardship dan teori positif memiliki hubungan yang sama dengan variabel economic performance. Dalam hubungan teori stewardship dengan variabel economic performance terletak di mana para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif serta berkualitas tinggi sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan, di mana ketika kinerja keuangan meningkat, maka para investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga akan menaikkan harga saham perusahaannya dan meningkatkan economic performance pada perusahaan. Selain itu, teori stewardship juga memiliki hubungan dengan kualitas laba. Sama seperti penjelasan di atas, dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, akan membuat image perusahaan menjadi baik dan mempengaruhi stakeholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan, sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba suatu perusahaan. Sedangkan hubungan positif teori dengan variabel economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya, di mana para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer harus selalu bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Kebijakan dalam perusahaan yang dikeluarkan manajemen harusnya sesuai dengan kebutuhan di dalam perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan
keuntungan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan pula economic performance dalam perusahaan tersebut. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori stewardship dan teori akuntansi positif memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga para investor akan tertarik untuk menanam saham pada perusahaan dan meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Dengan kualitas yang baik akan meningkatkan pula economic performance. Berbeda dengan teori sebelumnya, pada legitimasi teori ini lebih mengedepankan pada interaksi perusahaan pada masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Tidak jauh berbeda dengan teori sebelumnya, teori legitimasi tentu ingin meningkatkan performance pada perusahaannya. Di sini, teori legitimasi memiliki hubungan dengan variabel corporate social performance yang terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari stakeholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga ekonomi performance meningkat dan ditandai dengan meningkatnya harga saham karena para investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, di mana perusahaan akan mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra dalam perusahaan. Nah, dari penjelasan ketiga teori tersebut disertai dengan hubungan masing-masing variabel, dapat disimpulkan bahwa hampir semua perusahaan tentu ingin meningkatkan laba dan kinerja perusahaan mereka. Dengan meningkatnya laba serta kinerja keuangan, tentu akan meningkatkan harga saham serta ekonomi performance pada perusahaan. Hanya saja mungkin langkah-langkah atau cara-cara yang diambil oleh suatu perusahaan yang memiliki perbedaan, karena setiap perusahaan memiliki cara atau strategi mereka sendiri untuk membentuk perusahaan agar selalu dapat bersaing serta meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video ini. Dan bila teman-teman punya saran terhadap video ini, boleh komentar langsung di bawah ini. Terima kasih. Dadah.